Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca doa bersama-sama dan dipimpin oleh KM. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembacaan doa telah selesai. Sekarang, lihat di bawah bangku masing-masing. Apabila ada sampah, ayo buang ke tempat sampah. Ya, jika sudah, duduk kembali. Apakah sekarang ada yang tidak hadir? Ya, alhamdulillah jika hari ini hadir semuanya ya. Nah, sebelum ke pembahasan hari ini, apakah ada yang ingat materi minggu lalu kita membahas tentang apa? Yang bisa boleh acungkan tangan. Ya, Anissa? Ya, betul sekali. Minggu lalu kita membahas tentang akhlak tercela. Untuk hari ini, kita membahas tentang menjenguk orang sakit sebagai cermin sikap peduli. Nah, sebelumnya, Ibu mau tanya dulu, apakah kalian suka menjenguk orang sakit, mau itu saudara, teman, atau tetangga, dan lain sebagainya? Ya, alhamdulillah jika semuanya senang menjenguk ya. Nah, untuk keutamaan menjenguk orang sakit itu yang artinya hak seorang muslim atas muslim lainnya itu ada 5 perkara. Yang pertama, menjawab salam. Yang kedua apa? Menjenguk orang yang sakit. Yang ketiga, mengantar jenazah. Yang keempat apa? Memenuhi undangan. Yang kelima, mendoakan yang bersin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sudah jelas dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa keutamaan menjenguk orang yang sakit. Nah, selanjutnya kita membahas tentang adab-adab menjenguk orang yang sakit. Dalam Islam itu, Islam mengatur sedemikian rupa dari hal yang terkecil hingga yang luas, Islam sudah mengaturnya. Begitu pula dengan ketika kita menjenguk orang yang sakit, itu ada adab-adabnya. Nah, siapa yang tahu bagaimana adab-adab ketika menjenguk orang yang sakit? Yang bisa boleh acungkan tangan. Ya, Irfan? Betul sekali. Mari kita bahas bersama-sama tentang adab-adab menjenguk orang yang sakit. Yang pertama, niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala mudah-mudahan menjadi ibadah dan menjadi ladang pahala untuk bekal kita nanti di akhirat. Yang pertama itu yaitu niat. Niat itu harus ikhlas ya. Nah, adab yang kedua yaitu memperhatikan waktu dan situasi. Sebelum kita menjenguk orang yang sakit, kita harus bertanya dulu kepada orang yang merawatnya. Apakah waktu dan situasi tersebut baik untuk menjenguk atau tidak? Karena ditakutkan apabila kita tidak dulu bertanya, waktu dan situasi itu tidak baik untuk kita menjenguk orang yang sakit. Kenapa? Ditakutkan ketika orang yang sakit tersebut emang benar-benar membutuhkan istirahat yang total, tidak boleh ada yang mengganggu. Nah, jika kita mengganggunya sama saja tidak baik ya. Jadi alangkah baiknya kita bertanya terlebih dahulu sebelum kita menjenguk orang yang sakit. Nah, adab yang ketiga yaitu memberi salam dan mengulurkan tangan. Ketika kita masuk ke rumah orang, kita harus menggunakan adab-adabnya, mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Salam itu merupakan doa keselamatan. Nah, selanjutnya yaitu menanyakan kabar, menanyakan kondisinya. Nah, contohnya gimana, apakah udah mendingan atau bagaimana gitu. Kita harus menanyakan kondisi orang yang sakit. Itu bentuk kepedulian kita terhadap mereka yang sakit. Ya, yang selanjutnya yaitu mendoakan orang yang sakit. Sebelumnya, siapa yang bisa membaca doa menjenguk orang yang sakit? Yang bisa boleh acungkan tangan. Ya, Aldi? Ya, alhamdulillah, Aldi sudah bisa membaca doa menjenguk orang yang sakit. Nah, di antara semuanya ada yang tidak bisa membaca doa menjenguk orang yang sakit? Ya, alhamdulillah apabila semuanya
bisa doa menjenguk orang yang sakit. Mari kita membaca doa bersama-sama, doa menjenguk orang yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbin nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman. Nah, alhamdulillah ya. Nah, adab yang selanjutnya yaitu menundukkan pandangan. Ketika kita berbicara dengan lawan bicara, kita tidak boleh menatap tajam, tetapi kita harus menundukkan pandangan. Itu merupakan etika ketika berbicara dengan orang lain. Yang selanjutnya yaitu santun dalam berbicara. Ketika kita berbicara dengan siapapun, mau itu dengan orang tua, dengan teman sebaya, dengan anak kecil, kita harus berbicara santun. Tidak boleh berkata kasar, itu tidak mencontohkan sikap yang baik, ya. Yang selanjutnya yaitu responsif. Apakah ada yang bisa memberikan contoh responsif itu seperti apa? Ya? Ani? Ya. Betul sekali, beri tepuk tangannya. Jadi contohnya nih, seperti ini. Ketika orang sakit tidak bisa bangun untuk mengambil minum, orang sakit tersebut meminta bantuan kepada kita untuk mengambilkan minum. Alangkah baiknya kita membantu orang sakit tersebut mengambilkan minumnya. Dimaksud dengan responsif itu seperti itu. Yang selanjutnya yaitu memotivasi untuk sembuh. Nah, Rasulullah SAW ketika menjenguk orang yang sakit suka mengatakan la ba'sa tahuran insyaallah. Nah, kita juga ketika menjenguk orang sakit harus memotivasi bahwa orang sakit tersebut bisa insya Allah sembuh. Nah, adab yang selanjutnya yaitu melarangnya berharap kematian. Kan seperti ini, ada beberapa orang yang sakit parah, dia berputus asa, sehingga dia berpikir, biarinlah saya mati juga. Nah, ketika orang yang sedang sakit berputus asa, kita harus memberi motivasi ya. Motivasi tadi mendorong bahwa orang sakit tersebut insya Allah akan sembuh. Gitu. Adab yang selanjutnya yaitu menasehatinya agar selalu sabar. Insya Allah ketika sakit dapat melebur dosa. Kita beri motivasi agar dia selalu sabar, ikhlas, rindu. Insya Allah. Nah, adab yang selanjutnya yaitu kita tidak boleh membeda-bedakan keadaan. Contohnya, kita ketika menengok orang yang kaya, miskin, ataupun bukan beragama Islam, kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita itu harus peduli terhadap orang yang sakit. Adab yang selanjutnya yaitu hendaknya membawa buah tangan sesuai dengan kemampuan. Nah, ketika kita mampu untuk membeli buah tangan, alangkah baiknya kita membawanya, sehingga ketika orang sakit diberi oleh kita, hati mereka itu senang. Nah, itu merupakan adab-adab ketika kita menengok orang yang sakit. Sebelum kita membahas kepada hikmah menengok orang yang sakit, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu tentang adab-adab menengok orang yang sakit? Ya, jika tidak ada yang bertanya, mari kita membahas kepada hikmah menengok orang yang sakit. Yang pertama, menjenguk orang yang sakit dapat menyadarkan bahwa kesehatan itu sangat berharga. Dengan begitu, kita akan menjaga pola hidup kita, pola hidup sehat. Yang kedua, yaitu mensyukuri nikmat. Ketika kita sehat, kita harus mensyukuri nikmat. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan perbuatan baik, amal soleh, sehingga kesehatan itu dapat dimanfaatkan oleh kita. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan kesadaran untuk selalu berbuat kebaikan. Ketika kita menjenguk orang yang sakit, itu merupakan kebaikan. Kita tidak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Karena sekecil apapun itu kebaikan, insya Allah kalau diniatkan karena Allah dan ikhlas akan menjadi pahala dan ladang bekal untuk kita di akhirat. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun.
Nah, untuk hikmah selanjutnya yaitu membantu mengurangi rasa sakit. Nah, ketika kita menjenguk orang yang sakit, akan mengurangi rasa sakit, akan setidaknya akan memberikan kebahagiaan kepada orang yang sakit. Ya, alhamdulillah ada yang masih peduli kepada saya, ada yang menjenguk gitu kan. Itu merupakan kebahagiaan bagi orang yang sakit. Yang selanjutnya yaitu membahagiakan hati orang yang sakit ya. Sudah dijelaskan tadi sebelumnya, ketika kita menjenguk orang yang sakit, hati mereka itu akan senang, akan bahagia bahwa mereka itu ada yang memperhatikan, masih ada yang peduli ya. Nah, begitu hikmah menjenguk orang yang sakit. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ayo, yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, jika tidak ada yang bertanya, Ibu anggap sudah mengerti semuanya ya, alhamdulillah. Selanjutnya Ibu akan beri tugas kelompok, terdiri dari 5 orang. Nah, sesuai absen saja ya. Jika sudah duduk melingkar, Ibu akan berikan tugasnya. Sudah? Ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengisi soal tentang materi hari ini. Tentang apa? Tentang menjenguk orang sakit sebagai cermin sikap peduli. Ya, Ibu kasih waktu ya dari sekarang. Yo. Nah, alhamdulillah jika sudah diisi, kita presentasikan tiap kelompok ya, dari mulai kelompok 1 sampai ke kelompok 5. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Materi hari ini tentang menjenguk orang sakit sebagai cermin sikap peduli telah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap semangat ya anak-anakku. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.